Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini lewat live di ibadah online. Dan kami berdoa Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat dan yang bisa menonton video ini, kami percaya hadirat Tuhan yang sama, berkat yang sama, mujizat yang sama terjadi dalam hidup saudara. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan memberkati setiap hidup kita, bahkan menolong hidup kita, bahkan jauh sebelum kita ada. Tuhan adalah penolong hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, beri yang terbaik hari ini. Dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau ada Tuhan. Setiap musim hidup kami, di setiap waktu. Sekalipun kami berjauhan jarak dengan jemaat Tuhan, beribadah di rumah, tapi lewat pujian dan penyembahan kami satu hati menaikkan doa kami, syukur kami kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kami menghadapi satu tantangan yang amat besar hari-hari terakhir ini Tuhan. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kami untuk terus berdoa dan memuji, untuk terus menaikkan syukur. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang hebat, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, terlebih bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Tuhanku. Mari sekali lagi kita beri yang terbaik. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku dengan pujian oh sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Kami selalu mau bersyukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Kepadamu ya Tuhanku. Kepadamu ya Tuhanku. Memujimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau naikkan syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan, buat segala pertolongan-Mu di masa kesesakan. Kau datang memberi pertolongan
Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Glory. Kami tidak mau pernah lepaskan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sanjung Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala syukur bagimu. Segala pujian, oh syukur, praise the Lord, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Setiamu, pertolonganmu yang
yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, tak pernah ku berjalan sendiri. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu. Hidupku hanyalah bagimu. Puji nama-Mu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Puji nama-Mu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Yang akan ku balas kebaikan-Mu. Hidupku hanyalah bagimu. Puji nama-Mu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Persembahkan bagimu, Yesusku. Bersama-sama meramaikan Tuhan. Selamanya tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu. Hidupku hanyalah bagimu. Nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, yang ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, siapa yang menjadi kuat pagi hari ini. Bahwa kita telah dibentuk serupa dengan Tuhan, diciptakan sesuai dengan tujuannya Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya, menciptakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Telah dibentuk serupa dengan Dia. Mulia, keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya, menciptakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya. Jadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Yeah. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu. Mencari Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi penerang dan terang di dunia. Haleluya. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sama-sama. Terang di dunia, terang di dunia. Yeah. Kami mau jadi terang. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya di hari Minggu yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya yakin dan percaya sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam setiap kita. Bersama saya Nesya, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menginformasikan kegiatan sepekan gereja kita yang terangkum dalam Weekly News.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dadah! Bersyukur kalau kita masih ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan yang selalu menolong, yang selalu menjaga, dan selalu memberkati kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa dan harapan kita kepada Tuhan, bahwa satu-satunya penolong yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tahukah saudara bahwa Tuhan memelihara setiap hidup kita? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Dia tetap melindungi setiap kita, apalagi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari serukan. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku,
lebih lagi angkat tanganmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Itu yang kami percaya Tuhan, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tak pernah kami ragukan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah kami ragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau selalu menjadi penolong, menjaga kami, memelihara kami, bahkan Engkau mengenyangkan kami di setiap musim yang ada Tuhan. Tak pernah terlambat sedikit pun pertolongan. Tak pernah sedikit pun. Sebab Engkau Bapa ya, dan kami memanggil Engkau ya Abba ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau bukan dari setiap perkataan orang, tapi kami mengalami mujizat, kami mengalaminya sendiri. Dan hari ini bukti pertolongan-Mu yang nyata Tuhan, bukti pertolongan-Mu yang dahsyat. Kalau hari ini kami ada, semua karena terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau dengarkan Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Tuhan. Karena firman-Mu menguatkan kami, menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan, shalom. Belum semuanya shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan senang rasanya kita masih berjumpa meskipun tidak secara langsung. Saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pujian yang kita sudah nyanyikan bersama-sama menjadi doa kita bersama, menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita. Dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kita semua hidup dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Dan pada saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu untuk mengambil satu bagian firman Tuhan yang sungguh tidak asing dalam kehidupan kita. Suatu ayat, suatu pasal yang dimana orang seringkali bisa menghafal meskipun ini pasal yang memiliki 6 ayat tapi kita bisa menghafalnya. Karena ini bukan hanya ayat biasa, tapi seringkali dinyanyikan sebagai puji-pujian. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan judul pembacaan kita pada saat ini, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan Anda bisa mengikuti di rumah atau dimanapun Anda berada dengan pembacaan bersama-sama dalam bagian ini. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia mebaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Suatu mazmur yang sungguh indah yang kita bacakan bersama-sama. Suatu syair yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Dia adalah raja yang memiliki pengalaman sebagai seorang pengembala kawanan domba. Dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan bukan karena memiliki latar belakang seorang yang hebat di dalam peperangan. Dia dipilih Tuhan bukan karena dia menjadi orang yang benar-benar lebih baik daripada saudara-saudaranya. Tapi dia dipilih Tuhan, ada begitu banyak alasan untuk Tuhan memilih dia. Tapi ada satu bagian menarik bahwa dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang benar-benar selalu bergaul dengan Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam segala aktivitasnya. Pada saat ini ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa ayat ini bukan ayat yang pertama kali kita baca. Pembacaan kita baca di dalam Mazmur 23 bukanlah pembacaan yang pertama kali. Bahkan mungkin kita sudah sering menyanyikan puji-pujian ini. Tapi saya percaya bahwa pada saat ini ketika Tuhan menghendaki saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya tahu ada rencana Tuhan, ada isi hati Tuhan yang ingin kita dengarkan. Ada suatu pernyataan yang begitu kuat di mana Tuhan ingin saya memberitakan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Mazmur pasal yang ke-23. Ketika kita membaca bagian ini, jujur secara pribadi ada satu pertanyaan dalam kehidupan saya. Apakah ketika Daud menulis syair ini, ketika Daud mulai menulis bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, sebagaimana dia berhubungan dengan bagaimana dia memiliki kawanan domba dan dia memiliki kedekatan dengan domba-dombanya dan dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dan dia adalah dombanya Tuhan. Ketika muncul suatu pertanyaan dalam kehidupan saya, apakah dia Tuhan? Dia yang menciptakan segalanya. Bahkan kita pun saat ini adalah ciptaan daripada Tuhan, bahkan alam semesta yang begitu luasnya, yang begitu indahnya. Semuanya adalah ciptaan daripada Tuhan. Tapi kemudian Daud bisa menulis dan memperumpamakan
hubungannya bahwa menempatkan Tuhan sebagai seorang gembala. Sungguh luar biasa bagi saya ketika bagaimana mungkin Dia Tuhan yang menciptakan segalanya, tapi kemudian sepertinya Dia diturunkan derajatnya menjadi seorang gembala. Pekerjaan gembala bukanlah pekerjaan yang cukup hebat pada zaman itu. Pekerjaan gembala bukan satu pekerjaan yang bisa orang kemudian kagumi. Seandainya pada kisah ini Daud menceritakan bahwa Tuhan adalah rajaku, Tuhan adalah Mesiasku, Tuhan adalah penolongku. Mungkin dalam benak saya secara pribadi ini tidak masalah, tapi kemudian sepertinya kedudukan Tuhan Dia turunkan menjadi seorang gembala. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan dan dalam Mazmur pasal 23, saya teringat bagaimana kemudian Yesus menggenapi, Yesus menyetujui apa yang dikatakan oleh Daud. Sudah bisa melihat bahwa dikatakan bahwa Daud menempatkan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik dalam kisah perjanjian lama. Di mana Daud berprofesi sebagai seorang gembala atau kawanan domba dan dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dan tidak hanya berhenti di situ. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, saudara akan menemukan di situ bahwa apa yang dikatakan oleh Daud itu tergenapi. Bukan hanya tergenapi, tapi Yesus sendiri ketika Dia datang ke dunia, Dia menjadi manusia, Dia menjelaskan, selain Dia menjelaskan bahwa kehidupannya sebagai jalan kebenaran dan hidup, tapi Yesus menyatakan dirinya juga pun sebagai seorang gembala yang baik. Soalnya bisa melihat bahwa Yesus Kristus menyetujui dan menempatkan dirinya sebagai gembala bagi orang percaya. Dan kita semua adalah kawanan domba-dombanya. Saudara-saudara, pada pagi hari bersyukur bahwa kita tidak hanya di dalam pengembalaan di dalam gereja. Bahkan saat ini orang bebas untuk memilih tayangan, orang bebas untuk beribadah di gereja apapun juga. Karena yang dulunya orang hanya terikat dengan satu bangunan gereja yang setiap minggunya mereka datang suatu gereja, tapi saat ini mereka bisa beribadah di berbagai macam gereja. Dan bersyukur kalau Anda bisa menyaksikan tayangan ini, saya sangat sukacita meskipun saya tidak tahu siapapun Anda yang mendengarkan tayangan ini. Tapi tidak hanya kita menjadi seorang jemaat dalam satu pengembalaan di gereja kita. Tapi sesungguhnya kita memiliki pengembalaan di mana kita memiliki gembala agung yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dialah gembala di atas segala gembala di dalam dunia ini. Dan satu sukacita ketika kita menyadari bahwa kita memiliki tidak hanya gembala, tapi Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Ketika kita berlanjut dalam bagian ini, ada dua bagian, ada dua tokoh yang di dalam kisah ini tentu saja menjadi pembicaraan utama. Yang pertama adalah gembala dan yang kedua adalah domba. Di situ dikatakan bahwa tugas gembala adalah bertanggung jawab penuh terhadap kawanan dombanya. Dia bertanggung jawab untuk memelihara, dia bertanggung jawab untuk menjaga, bahkan dia bertanggung jawab untuk memimpin kawanan dombanya. Karena gembala domba berbeda dengan gembala kawanan ternak lainnya, terutama seperti itik. Suatu ketika saya pernah melihat orang memelihara kawanan itik atau bebek, dan gembala tersebut tidak berdiri di depan tapi dia berdiri di belakang. Kemudian dia menjaga agar kawanan itik itu tidak pergi meninggalkan kawanan dombanya. Tapi berbeda dengan gembala domba. Gembala domba berdiri di depan dan kawanan domba itu mengikutinya. Dan hal yang kedua adalah domba. Saya tertarik sebenarnya, jujur banyak hal yang saya catat untuk berbicara tentang domba, tapi ada situ setidaknya ada 4 bagian. Yang pertama bahwa domba adalah hewan yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Kalau saudara memiliki hewan ternak, anjing atau kucing, meskipun dia hewan peliharaan yang mungkin ada di rumah saudara yang begitu dekat dengan saudara, tapi hewan tersebut punya pertahanan diri. Ketika saudara tidak sengaja menginjak hewan ternak saudara, hewan peliharaan saudara, dan injak ekornya, maka dia bisa marah. Dia bisa menggigit, dia bisa menyerang, mencakar. Walaupun dia hewan yang ada di rumah kita atau ada di sekitar kita. Tapi berbeda dengan domba. Domba tidak memiliki
kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Sehingga bagian selanjutnya bahwa dia memiliki kebiasaan untuk tinggal dengan kawanan. Dia tidak terbiasa untuk tinggal sendiri. Dia merasa bahwa begitu ada banyak kawanan dia akan merasa lebih aman. Dan ini mungkin menjadi kebiasaan kita juga bahwa kita sukanya ngumpul. Sehingga ketika saat-saat ini ada himbauan pemerintah untuk social distancing, kita sukanya ngumpul, kita merasa nggak betah untuk kita sendiri, kita di rumah kita nggak merasa betah karena kita sukanya bersama, kita sukanya ngobrol bersama, kita sukanya ngumpul. Bahkan ketika kita gereja di rumah kita serasanya tidak ibadah karena kita menganggap bahwa suatu ibadah adalah ketika kita mulai kumpul dengan kawan-kawan seiman. Yang ketiga bahwa domba ini mudah tersesat sehingga dikatakan bahwa dia butuh dituntun. Saudara pernah baca, Yesus pernah mengatakan bahwa domba itu bisa tersesat sehingga kalau ada seorang pengembala menghitung dombanya dan ada satu ekor yang kurang, dia akan mencari domba itu sampai menemukan. Dengan kata lain bahwa domba itu tidak bisa pulang sendiri. Domba itu perlu dituntun. Dan bahkan seringkali domba itu justru tersesat dengan ketidaktahuannya bahwa dia sudah tersesat. Hal yang keempat bahwa dia tidak secerdik binatang lain. Saya pernah dengar satu kisah bahwa domba itu perlu dibimbing di air yang tenang. Karena apa? Karena bulu domba itu bisa menyerap air dan kalau dia minum di sungai yang cukup deras ketika dia minum dia tidak sadar bahwa bulunya itu menyerap air, dia keberatan dan tidak bisa menopang tubuhnya, maka dia akan jatuh di air, dia akan terseret oleh air. So bayangkan bahwa domba ini hewan yang penuh dengan keterbatasan dalam hidup. Di sini saya merenung sejenak tentang apa yang Daud pikirkan tentang dia dan Tuhannya. Saya merenung sejenak bagaimana ketika Daud tahu benar karakter daripada domba dan dia tahu benar apa menjadi tugas sebagai seorang gembala. Dan dia menarik satu kesimpulan bahwa dia ingin menjadi dombanya Tuhan. Bahkan dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Saya merindukan pada bagian ini bahwa apakah kita benar-benar sudah menempatkan Tuhan untuk menjadi gembala dalam kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Tuhan untuk menjadi yang gembala dalam kehidupan kita, ada 4 hal yang saya ingin sharingkan pada saat ini, bahwa Tuhan memberikan 4 jaminan. Dan ini menjadi pernyataan Daud di dalam pembacaan yang baru kita baca tadi. Hal yang pertama bahwa berbicara bahwa ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita dan kita adalah kawanan dombanya, ada bagian menarik dikatakan bahwa kita memiliki jaminan di dalam pemeliharaan. Sama-sama dengan saya katakan jaminan pemeliharaan. Ya, jaminan pemeliharaan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Psalm 4 ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara bisa garis bawah, tentang berumput hijau. Ya, jadi dia tidak hanya menuntun kita untuk mendapatkan makanan asal-asalan, tapi gembala yang baik pasti menuntun untuk kita mendapatkan rumput hijau. Dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan di sini bahwa saya katakan bahwa bukan hanya air sembarangan atau sungai sembarangan, tapi dia perlu air yang tenang agar dia tidak terseret oleh arus. Kita langsung lompat ayat yang 5a saya dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan. Ini menarik. Bahwa ketika Tuhan menempatkan kita, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala, bahwa dia menyediakan hidangan. Bukan berarti di sini bahwa kita tidak berbuat apa-apa, kita menjadi orang yang malas-malasan. Bukan itu maksud saya. Tapi bahwa Tuhan yang benar-benar memelihara kehidupan kita. Hidangan berbicara tentang suatu makanan yang kita butuhkan. Di hadapan lawan kita, ayat yang ke-6 bagian A dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. 4 ayat ini membuktikan bahwa poin pertama bahwa tentang jaminan pemeliharaan Tuhan, ini merupakan bagian kita sebagai kawanan domba. Jika kita mengalami saat ini, kita butuh pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saat-saat ini begitu banyak orang yang mengalami dampak dari apa yang terjadi, baik di daerah, di kota, bahkan bangsa, di mana orang mengalami begitu banyak hal-hal
yang di luar dari batas kemampuan mereka. Banyak perusahaan yang mungkin kolab dan orang-orang yang mengalami krisis dalam kehidupannya. Dikatakan sini, saya katakan kata takkan kekurangan di dalam ayat yang pertama tadi bukan berarti kita tidak pernah mengalami kehilangan dan penderitaan. Namun meskipun kita mengalami, dia tetap berjanji akan menjamin, memelihara hidup kita. Ada satu jaminan bahwa dia memelihara kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 saya bacakan. Serahkanlah segala sesuatu kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia Tuhan yang memelihara kamu. Sebab ia Tuhan yang memelihara setiap kehidupan saya dan saudara pada saat ini. Ketika kita mengalami satu ketakutan dalam kehidupan kita, kita mulai memikirkan tentang usaha pekerjaan kita. Kita mulai memikirkan apakah Tuhan benar-benar bertindak dalam kehidupan kita. Kita mulai memikirkan tentang yang hari-hari ini yang mungkin sesuatu yang kita terlalu pegang begitu erat. Bahkan hari-hari ini hamba-hamba Tuhan mulai kehilangan mimbar. Seluruh jadwal khotbah saat ini digantikan dengan ibadah online. Sesuatu yang mungkin kita nggak sadar kita banggakan. Saat ini mulai habis kedudukan, mulai tidak bisa membuat orang bisa mendapatkan kesembuhan. Kekayaan tidak bisa membuat orang mendapatkan kesembuhan. Karena pemerintah justru yang menanggung ketika orang mengalami penyakit ini. Tapi saya mau katakan di sini pada bagian ini bahwa ketika kita mengalami satu kekurangan, bahkan mungkin saya katakan penderitaan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memberikan kita damai dan sukacita. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita pengharapan di dalam dia. Dikatakan di situ bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita sekalian. Suatu ketika saya melihat kehidupan saya bersama dengan keluarga saya. Ketika saya melihat anak saya yang masih belum cukup 2 tahun, ketika saya melihat kehidupan mereka, saya melihat setiap hari ketika mereka mulai bangun, mereka mulai beraktivitas, mereka bermain. Mereka tidak pernah memikirkan tentang apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka gunakan. Mereka tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi yang mereka tahu bahwa orang tua mereka akan memelihara mereka. Pada bagian ini saya ingin mengajak kita untuk melihat iman kita. Ketika kita mulai menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita berdoa sama Tuhan. Saat-saat inilah kita benar-benar bisa melihat bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita dengan sempurna. Ketika kita melewati laut yang tenang, kita nggak akan merasa takut. Tapi ketika kita mulai menaik suatu kapal, yang kapal itu mulai mengalami ombak dalam perjalanan yang kita mulai merasa takut. Dan situ kita merasa bahwa pentingnya bahwa Tuhan menjaga kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita, yang kedua adalah bahwa Tuhan memiliki suatu jaminan untuk menuntun kehidupan kita, yaitu jaminan tuntunan Tuhan. Dalam ayat 3b dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ada banyak orang yang sukanya menuntun, ada orangnya suka memimpin, ada orang yang sukanya memberitahu, ada orang yang suka mengarahkan orang. Dan itu tidak salah. Tapi seringkali dia nggak menyadari bahwa ketika dia menuntun, belum tentu orang itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi baik bagi kehidupannya maupun orang lain. Jujur ketika ada orang yang datang bertanya sama saya bagaimana tentang kehidupannya, tentang visinya dan tentang masa depannya. Saya selalu bawa mereka untuk bertanya kepada siapa yang membuat mereka, yaitu Tuhan sendiri. Karena saya tahu bahwa kita ada dalam dunia ini bukan kebetulan, ada satu rancangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya catat di sini bahwa keterbatasan kita untuk melihat hari esok membuat kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini penting bahwa ketika kita berpikir bahwa kehidupan ini sudah ending, sudah habis.
Sebenarnya Tuhan bilang tidak, aku masih ingin menuntun engkau untuk berjalan. Mungkin kita lelah hari-hari ini untuk menjalani kehidupan kita. Kita bahkan sudah tidak tahu, karena mungkin saya nggak tahu ada orang-orang yang mungkin ketika mendengarkan tayangan ini mereka sudah mengalami PHK dan mereka kehilangan pekerjaan. Bahkan mereka mungkin tidak bisa bergerak apa-apa karena ada pembatasan dari pemerintah. Dan kita seringkali sudah menyerah sama Tuhan, Tuhan apa yang kau harus perbuat. Dan ketika kita benar-benar bertanya sama Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa aku akan menuntun engkau. Ada satu alat yang saudara miliki. Saya nggak tahu saudara sadar atau tidak, tapi yang saya mau ingatkan bahwa ada satu sistem, ada suatu bagian, ada satu alat yang menempel dalam setiap handphone saudara, namanya GPS. Nah, alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keberadaan kita, dan yang kedua adalah menuntun kita kepada arah yang akan kita tuju. Yang pertama adalah kita mengetahui kita ada di mana. Yang kedua adalah kita tahu kita akan kemana. Dengan katanya dia akan menuntun kita untuk kita bisa mencapai tujuan yang hendak kita akan capai. Yang kita akan tuju. Alat ini sangat menolong di dalam zaman saat ini teknologi dan kita seringkali sudah sangat berharap sekali. Suatu ketika saya berada di satu kota dan saya nggak tahu kota tersebut untuk arah jalannya, tapi kemudian saya hanya minta untuk alamat dari teman saya untuk mereka memberikan alamat yang lengkap, dan saya mulai memasukkan itu di dalam handphone saya, dan kemudian saya letakkan di bagian dashboard kendaraan mobil, dan kemudian saya mulai mengikuti. Ketika lurus, saya mengikuti lurus, belok kiri sekian ratus meter saya ikutin, dan satu ketika alat ini berhenti dan saya cukup panik karena kehilangan sinyal, dan alat ini berhenti, dan saya tahu benar bahwa saya sangat bergantung dengan alat ini. Tahukah saudara bahwa kehidupan di dalam dunia ini kita tidak tahu jalan yang harus kita lalui. Kita perlu tuntunan Tuhan. Sama-sama dan saya katakan, saya perlu tuntunan Tuhan. Mazmur 115 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahwa Tuhan menempatkan firman-Nya untuk sebagai pelita, penerang dalam kehidupan kita, dan Dia yang mengarahkan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita untuk benar-benar mencapai, berjalan sesuai dengan apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saat ini ketika kita mengalami kondisi yang kita nggak tahu harus berbuat apa, mari kita datang sama Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita benar-benar berharap sama Tuhan, maka Dia akan segera menyatakan dirinya. Dia akan segera membukakan jalan dalam setiap kehidupan kita. Dia akan menguatkan saudara. Mungkin kita sudah lelah, tapi percayalah, ketika Tuhan menuntun kita, Dia akan memberikan kita kekuatan. Hal yang ketiga adalah bahwa Tuhan menjamin tentang bagaimana Dia menyertai kehidupan kita. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa dalam bayang-bayang maut. Seringkali ketika tadi kita dituntun oleh Tuhan, kita melewati suatu lembah kekelaman, kita mulai melewati suatu bayang-bayang maut, kita berpikir bahwa ini, kenapa Tuhan menuntun seperti ini? Ketika saya menggunakan GPS, saya pernah melewati satu jalan yang begitu kecil, saya mulai meragukan apakah benar bahwa alat ini berfungsi dengan baik, atau ini jalan buntu sehingga saya harus kembali dan saya nggak tahu saya ada di mana. Tapi dikatakan hal yang lebih penting daripada sekedar Dia menuntun, tapi ada bagian selanjutnya adalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dialah Immanuel. Sama-sama yang saya katakan, Tuhan beserta dengan kita. Ada satu penyakit kejiwaan yang menyerang kehidupan orang percaya, bahkan siapapun juga, tidak hanya orang percaya, manusia, yaitu namanya atopobia. Yaitu merupakan rasa takut ketika mengalami kesendirian atau kesepian, rasa takut sendirian atau kesepian. Biasanya dia takut terhadap orang asing, dia penuh curiga ketika ada orang asing, terus dia takut untuk merasa tidak dicintai, ya. Nah, ini biasanya para jombloan dan jomblowati ya ketika putus gitu ya. Wah, aku takut karena aku tidak dicintai gitu.
Tadi saya tahu saudara tidak autofobia ya. Yang ketiga ada merasa tidak diinginkan. Ya biasa muncul ketika ada anak-anak yang seringkali tidak diinginkan kehadirannya. Yang keempat bahwa datang dengan masalah medis yang tiba-tiba dia sakit. Padahal dia tidak sakit, tapi sebenarnya jiwa yang sakit dan itu mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Bahkan hari-hari saya mendengar di YouTube bahwa ada yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang seringkali ketika dia flu sudah takut. Wah, dia takut ini jangan-jangan COVID gini ya. Ada satu takutan, padahal dia hanya flu biasa. Karena begitu banyak hal yang membuat orang terintimidasi dengan penyakit ini. Selanjutnya bahwa dia sering mendengar suara yang tidak terduga dan tidak dapat dijelaskan. Ini mulai berhalusinasi dan tidak jelas. Dan sesungguhnya bahwa saya tidak menghakimi saudara, tapi setiap orang mau sadar atau tidak sadar, seringkali kita berpikir, wah jangan-jangan saya tuh fobia. Kita mengalami satu ketakutan dalam kesendirian, bahkan kita seringkali merasa kesendirian di tengah orang banyak. Kita merasa bahwa kita lonely, sendirian. Bahkan kita di tengah keluarga kita di tengah sahabat kita, tapi kita mengalami kesendirian. Begini saya mau tegaskan bahwa dikatakan bahwa Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan beserta dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika kita sekalipun berbuat dosa, bukan saya mengatakan bahwa kita boleh berbuat dosa, tapi sekalipun kita berbuat dosa, ketika sekalipun kita tidak setia, firman Tuhan mengatakan bahwa dia tetap setia. Karena dialah Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Ada banyak kisah dalam Alkitab tentang orang-orang disertai oleh Tuhan. Saya angkat dari dua kisah, yang pertama yaitu Yusuf, yang kedua adalah Daud. Saudara bisa melihat dalam Kejadian 39 ayat 2 bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Selalu berhasil bukan berarti dia nggak pernah gagal. Yusuf pernah masuk penjara, dia difitnah, kemudian dia masuk sumur, dia dijual. Tapi ketika dia disertai oleh Tuhan, selalu ada pengangkatan daripada Tuhan. Selalu ada jalan keluar daripada Tuhan. Selalu ada kesempatan untuk melihat Tuhan dalam setiap masalah. Dan itu yang dialami oleh Yusuf sampai satu ketika dia menjadi orang yang nomor 1 di Mesir di bawah Firaun. Hal yang kedua adalah ketika Daud. Dikatakan bahwa Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Saudara tahu bahwa ketika Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, dia masih berumur sekitar 15 sampai 17 tahun. Ada yang mengatakan 15, ada yang 17 tahun. Tapi kita mencatat bahwa dia masih sangat muda sekali, sangat kemerah-merah. Dan saudara tahu bahwa dia menjadi seorang raja itu umur 30 tahun. Sudah bayangkan ada 13 sampai 15 tahun. Dia melewati begitu banyak perjuangan dalam kehidupannya. Dia dikejar oleh Saul, dia pernah pura-pura gila, dia pernah bergabung dengan bangsa yang harusnya dia basmi. Dia melewati begitu banyak hal yang menakutkan dalam kehidupannya. Tapi ketika roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan Daud, ketika hadirat Tuhan ada dalam kehidupan Daud, ketika Daud bersama dengan Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan Daud. Bahkan ketika sekalipun dia berbuat dosa, dia mengambil istri orang lain, Daud tetap memiliki hidup dalam rancangan Tuhan. Meskipun dia harus menanggung akibat di mana dia harusnya akhirnya mengalami duka yang begitu dalam ketika anak yang dikandung oleh perempuan tersebut dipanggil oleh Tuhan. Tapi akhirnya pun Yesus lahir dari generasi Daud. Saya mau tutup di poin ketiga ini sebelum kita masuk ke poin yang keempat, yaitu dikatakan Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam kondisi ini ada dua ketakutan besar yang orang alami. Yang pertama yaitu krisis ekonomi, dan yang kedua adalah namanya krisis kesehatan. Ketika orang mengalami krisis kesehatan, saat ini saudara bisa melihat sampai tanggal 23 April ada 2.630
orang. 36.095 orang yang terinfeksi oleh virus ini. Dan Amerika sebagai negara nomor 1 yang paling banyak terjangkit oleh virus ini. Di Indonesia sendiri sudah bisa melihat di situ ada 8.200 yang positif, 211 yang positif. Di mana-mana kita merasa tidak aman. Ya, kita selalu pakai masker dan kita selalu mengantisipasi, bahkan ketika kita berjumpa dengan orang, kita seringkali sadar atau nggak sadar kita curiga, apalagi orang-orang yang kita tidak kenal, apalagi orang dari luar kota dan segala macam. Dan tidak berhenti dalam krisis kesehatan yang mengancam manusia saat ini. Yang kedua adalah orang mengalami krisis ekonomi. Di situ di Kompas mencatat bahwa dampak COVID-19 yaitu dijelaskan dalam Menteri Tenaga Kerja, dikatakan lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan dirumahkan. 2 juta, saudara. Itu jumlah yang sangat banyak. Saya nggak tahu apakah ada orang-orang yang mungkin ketika menonton tayangan ini Anda menjadi salah satu orang yang di PHK, dan saya turut prihatin ketika mendengar itu. Tapi di kejadian ini yang terjadi di bangsa ini. Ini yang terjadi di dunia. Tidak hanya orang-orang kecil mengalami dampak, perusahaan-perusahaan besar pun mereka hari-hari ini lagi berusaha berpikir agar mereka tidak bangkrut. Tapi bagian sekali lagi saya katakan dalam Mazmur 28 ayat 20 bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi bahwa bukan berarti kita tidak mengalami masa-masa krisis dalam kehidupan kita. Tapi bagian ini saya mau tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Engkau ada di segala musim dalam hidup kita. Baik mungkin musim penuh sukacita, penuh kelimpahan, penuh berkat. Atau mungkin hari-hari ini ada yang mengalami sakit saat ini menyaksikan tayangan ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Engkau yang hari ini kehilangan pekerjaanmu dan engkau mulai berpikir bagaimana tentang kehidupan keluarga kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Jaminan terakhir. Saya tutup dengan poin keempat, yaitu jaminan keselamatan. 6b dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata akan menunjukkan bahwa sesuatu yang akan dicapai. Yang dicapai adalah bahwa kita akan diam dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan bisa berbicara tentang hadirat Tuhan. Tapi rumah Tuhan juga berbicara tentang bagaimana kita memperoleh keselamatan ketika kita di surga nanti. Ketika kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini dan kita masuk dalam kerajaan surga. Saya tertarik dengan kata keselamatan dengan bahasa dengan kata dasar itu selamat, yaitu dikatakan terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak kurang suatu apapun juga, tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan yang kedua adalah sehat. Nah, ternyata pada bagian ini saya mau tekankan bahwa ketika Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala, ada satu hal yang sangat dia perlukan dalam kehidupannya adalah keselamatan. Domba-domba itu sangat sadar bahwa dia nggak bisa memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri karena dia adalah hewan yang sangat terbatas yang tadi saya jelaskan. Sehingga salah satu hal yang paling dibutuhkan adalah dia harus selalu dekat dengan gembalanya. Dia harus selalu melekat kepada gembalanya. Karena domba itu harusnya sadar benar bahwa ketika dia dekat dengan gembalanya, apapun yang terjadi, walaupun lembah kekelaman sekalipun, walaupun ada serigala, walaupun ada beruang, ada singa, tapi yang berhadapan langsung dengan semua masalah, dengan semua hal itu adalah Tuhan. Harus mau katakan bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Kalau ada keluarga-keluarga kita yang mungkin dipanggil oleh Tuhan melalui penyakit ini, dan dia meninggal dalam Tuhan, dia percaya kepada Yesus Kristus saat ini juga, dia sudah jauh lebih bahagia daripada kita karena dia ada di surga yang mulia. Dan suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Ada satu ayat penutup saya ingin bacakan, kita akan melihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 14 sampai 18. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Saya dan saudara hari ini tidak hanya ditahu seorang gembalanya saja, seorang pesternya saja, Pastor Yusak. No. Tapi ia mengenal domba-dombaku satu persatu. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ini saudara menjadi bagian yang penting bahwa kita pun harus mengenal Tuhan.
Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara ingin berusaha untuk mengenal Tuhan. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan itu yang Yesus lakukan ketika dia mati di atas kayu salib, membuktikan bahwa dia menyerahkan nyawanya bagi kehidupan kita untuk kita memperoleh keselamatan kekal. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan karena mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Dalam penafsiran bebas bahwa inilah orang-orang di luar daripada orang Yahudi, di luar daripada orang-orang Israel. Mereka pun, kita pun adalah kawanan-kawanan kambing domba sebenarnya. Dan sebenarnya memang kita adalah kawanan kambing domba dan kita menjadi satu dengan kawanan yang lain. Ayat 17, Bapa mengasihi aku dan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, ini sebagai ayat kuncinya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ada satu jaminan bahwa ketika kita sudah ada dalam pengembalaannya Tuhan, ketika kita sudah menjadi dombanya Tuhan, tidak seorang pun. Saudara bayangkan yang ngomong ini adalah Tuhan, dia adalah Yesus. Ini mengatakan suatu jaminan bahwa tidak seorang pun mengambil kita daripada dia. Melainkan aku akan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, bagian ini saya merenung sejenak bahwa Tuhan begitu peduli dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mengalami kondisi krisis saat ini, ada mengatakan bahwa ini krisis yang berulang setiap 100 tahun, ada yang mengatakan ini selalu berulang sekian puluh tahun sekali. Tapi saya mau tekankan bagian ini, pemberitaan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Daud sudah mengalami bahwa dia benar-benar Tuhan yang sangat baik dalam kehidupannya. Pada bagian ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan untuk menjadi gembala dalam kehidupan kita? Kita seringkali meminta, dan kita tidak salah dalam meminta, tapi ada satu bagian untuk kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan kita benar-benar berserah sama Tuhan untuk Tuhan menuntun kita. Kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini terpisah dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi percayalah bahwa ketika kita mulai belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita mulai berdoa buat orang-orang yang kita kasih, percayalah bahwa Tuhan pun akan menjaga kehidupan mereka. Dan begitu banyak hal yang tadi, 4 hal yang tadi kita sudah dengar bahwa kita mendapatkan ketika kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai gembala kita. Yang kedua, bahwa maukah Anda berharap penuh dan berjalan bersama-sama dengan Dia sebagai gembala agung. Mungkin kita mulai berharap, tapi kita mulai tidak berharap penuh. Kita berserah tapi kita nggak benar-benar berserah penuh sama Tuhan. Bagian ini saya tutup bahwa apakah kita benar-benar berharap penuh. Sampai kita mengalami kondisi yang benar-benar kita sudah nggak tahu harus berbuat apa-apa. Dan kita hanya duduk diam di kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Dialah sumber hikmat. Dia yang memelihara umatnya dengan makanan mana dari surga, dengan burung puyuh. Dia yang memelihara nabinya dengan burung gagak. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah kawanan gembala daripada Dia. Berharap penuh bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Berharap penuh berarti kita melakukan iman kita. Kita benar-benar membangkitkan iman kita. Dan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan pada saat ini saya tutup. Dan saya merindukan untuk benar-benar kita renungkan kembali pemberitaan firman Tuhan, di mana ketika kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang gembala, bahwa Dia akan menjamin kehidupan kita, Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan senantiasa menuntun kita, Dia akan menyertai kehidupan saya dan saudara saat ini, dan Dia senantiasa menjamin kehidupan keselamatan kita. Baik di dalam dunia ini, bahkan terlebih ketika suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Berikan kesempatan untuk engkau memberikan hatimu kepada Tuhan. Mari pandang wajahnya.
Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami adalah kawanan domba yang terbatas. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa di luar daripada Engkau. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami hanya ingin menyerahkan seluruh apa yang kami miliki, baik tubuh, jiwa, dan roh kami, kehidupan jasmani kami. Semua yang kami miliki, semua datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika kami menyerahkan semuanya, sebenarnya itu semuanya milik Tuhan. Hari ini Tuhan, mari Engkau tolong kami. Mau berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Mereka yang mengalami krisis kesehatan dalam kehidupan mereka. Sakit apapun, bahkan mereka saat ini terjangkit oleh COVID-19. Mereka mengalami penderitaan sakit apapun dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan itu sangat sanggup untuk menyembuhkan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Mari Tuhan nyatakan kesembuhan bagi kehidupan kami. Hari saat ini juga hamba mau berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami krisis di dalam ekonomi mereka. Mereka yang hari-hari ini kehilangan di dalam pekerjaan mereka, mereka kehilangan penghasilan mereka. Bahkan mereka yang saat ini mengalami suatu kondisi untuk makan saja susah Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan tolong setiap umat-Mu Tuhan. Kau jamah setiap orang-orang yang berkelebihan, yang mampu untuk mereka lebih peka terhadap orang-orang yang kekurangan. Dan setiap sidang jemaat-Mu di saat ini mereka benar-benar menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang dunia. Mereka benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang yang kekurangan saat ini. Dan Tuhan, Engkau bangkitkan iman percaya kepada orang-orang yang kekurangan saat ini, yang kehilangan pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau tidak berhenti saat ini, masih ada jalan yang harus kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Dan mari Tuhan tolong kami, sehingga kami sampai kepada jalan, kepada tujuan yang seharusnya Engkau ciptakan untuk kami nikmati. Berikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa krisis ini. Sehingga iman kami tidak pudar, tapi iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau menyempurnakan dalam setiap pembicaraan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Biarlah Tuhan sendiri yang terus mengingatkan kami untuk kami menjadi kawanan domba-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lah Immanuel Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berkati oleh firman Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Sebelum itu saudara, mungkin di antara kita ada yang membutuhkan dukungan doa karena sakit, karena ekonomi, karena pertolongan dalam masalah pribadi. Mintalah dan berserulah kepada Dia. Ucapkanlah di hadapan hadirat-Nya. Apa yang kau katakan di hadapanku, kata Tuhan, itu yang aku lakukan kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan dan pujian bagi Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan. Dan terimalah pengagungan sembah syukur umat-Mu yang berbakti di rumah masing-masing, di mana kami boleh mengalami lawatan-Mu, kunjungan ilahi, membuat hati kami segar dan semangat kembali. Lewat puji-pujian dan juga penyembahan bersama, di kami dikuatkan. Hadirat-Mu Tuhan turun memenuhi kami semuanya dan mengubah hidup kami di dalam takut akan Dikau. Terima kasih buat kunjungan yang ajaib. Tuhan, lihat tangan-tangan yang saat ini terangkat berdoa, mereka dalam keperluan pribadi karena sakit, karena ekonomi, masalah pribadi, dan juga masalah iman. Teguhkan dan kuatkan bagi jemaat Tuhan yang sudah lama berdoa. Jawab Tuhan, kabulkan permohonan mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilurnya sakit penyakit sembuh, dan oleh kuasa Tuhan masalah ekonomi dan keluarga Tuhan tolong. Bagi jemaat yang baru, sentuh hati mereka, jamah mereka, biarlah mereka boleh mengalami akan kasih-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang bisa dinikmati kehadirannya, dan Kau setia kepada janji akan firman. Berbahagialah orang yang percaya, meskipun dia tidak melihat, bahkan dia hidup di dalam pengawalan. Perlindungan dan penyertaan jemaat-Mu Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang memberi dan mempersembahkan puji-pujian bahkan harta mereka. Pakai selalu dan juga berkati dalam usaha mereka, apa yang mereka telah perbuat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, beri kesempatan mereka untuk menuai dan bersuka cita di dalam berkat anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati yang lain pujian, layani firman Tuhan, bahkan doa dan setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam pelayanan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik besar maupun kecil, tidak ada yang sukar bagimu, karena Engkau adalah Tuhan. Sidang jemaat yang Bapa kasihi, pulanglah dan kembalilah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach Kodes, memberkati engkau dan memenuhi engkau, serta mengawali engkau sampai Kristus Yesus adalah Tuhan datang kali yang kedua, memberkatimu. Haleluya, amin.